Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Apriliana, NPM saya 2020465846. Saya dari kelas R1P, saya sebagai moderator. Ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Fabian dan Deandra. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Fabian Ardi Laksono, NPM 2020465848, kelas R1P. Perkenalkan, nama saya Deandra Rizky Pratama, NPM 2020 46500 847 dari kelas R1P. Saya ingin menjelaskan tentang ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Kini saya ingin bertanya bagaimana pendapat tentang sistem ekonomi Islam di Indonesia untuk pro dan kontra. Ya, saya di sini pro dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Kalau menurut saya, penerapan sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material yang bertujuan untuk memberi kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Pandangan serta definisi ekonomi Islam yaitu ilmu, teori, model, kebijakan, serta praktek ekonomi yang berdasarkan dengan landasan syariat Islam dengan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utamanya, serta istihad sebagai rujukan tambahan. Ya, pendapat saya, sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Sistem ekonomi ini tidak hanya diperbankan, namun mencangkup semua sistem keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga dana pensiun. Jadi hal ini disebabkan karena Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, sehingga tidak diragukan penerapan sistem ini. Ya, terima kasih. Di sini saya sebagai kontra. Menurut saya lebih baik ekonomi lebih ke konvensional, karena konvensional memilih sistem yang memberi kebebasan secara penuh pada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Kalau kita memakai ekonomi syariah, kita akan dibatasi oleh peraturan-peraturan agama yang ada. Menurut pendapat saya tidak setuju dihapusnya ekonomi konvensional di Indonesia. Karena ekonomi konvensional lebih mudah dan bebas, terutama melalui penghasilan untuk mendapatkan keuntungan individu finansial dan menghasilkan pendapatan terbesar kepada individu atau perusahaan. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang ekonomi konvensional, yaitu merupakan suatu sistem dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan perolehan, serta konsumsi barang maupun jasa. Ekonomi berarti penelitian yang mempelajari tentang perilaku orang dalam penggunaan sumber daya, baik alam maupun manusia. Di sistem ini, kewenangan pemerintah sangat dibatasi. Peran pemerintah hanyalah sebagai pengamat dan pengawas kebijakan ekonomi. Lalu bagaimana pendapat tentang sistem ekonomi konvensional untuk pro dan kontra? Saya pro dengan dihapusnya ekonomi konvensional, karena ekonomi konvensional hanya memberi keuntungan besar terhadap sebelah pihak. Tujuannya, ekonomi konvensional manusia dimotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri yang diekspresikan terutama melalui pencarian untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Dan di sistem ini, pemerintahan tidak dapat campur tangan langsung terdapat kegiatan ekonomi. Peran pemerintah hanyalah sebagai pengamat dan pengawas kebijakan ekonomi. Di pendapat saya, ya di sistem ekonomi konvensional ini sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah sangat rasional. Terima kasih. Pendapat saya kontra dengan ekonomi konvensional. Pendapat saya mengapa ekonomi konvensional dihapus di Indonesia? Karena ekonomi konvensional terlalu bebas dan pemerintah tidak boleh ikut campur tangan tentang ekonomi konvensional dan di dalam konvensional terdapat pasar bebas di mana penjual dan pembeli tidak bisa melakukan transaksi tanpa adanya pengaruh pemerintah. Terima kasih. Ya, saya akan menyimpulkan hasil diskusi ini. Jadi, sistem ekonomi Islam adalah sistem yang digunakan dalam suatu negara untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah-masalah dalam bidang ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis. Dan dalam sistem ekonomi konvensional, dasar hukum yang digunakan ialah hukum positif. Ini berarti bahwa selama kegiatan yang dilakukan dalam sistem ini bersifat positif, maka hal itu diperbolehkan. Payung hukum yang digunakan dalam sistem ini lebih mengacu berdasarkan UU Perbankan. Pembiayaan akan diberikan pada setiap pengajuan usaha selama usaha yang bergerak tersebut memiliki nilai positif dalam perekonomian negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.